warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi hari ini kita mau ke Kebun Raya Bogor, KRB guys. Ini kita lagi di perjalanan untuk menuju ke sana. Setelah kita naik KRL, kita sudah sampai nih di alun-alun Bogor. Di sini banyak banget makanan dan minuman guys. Kalian wajib kesini sih, soalnya murah-murah banget guys. Worth it lah pokoknya. Setelah kita jajan dan makan-makan, kita lanjut naik angkot untuk menuju ke Kebun Raya Bogor. Ini kita lagi turun dari angkot dan mau nyebrang buat menuju ke Kebun Raya Bogor guys. Untuk biaya angkot per orangnya itu 5.000 guys, murah banget ya. Nah guys, kita udah nyampe nih di Kebun Raya Bogor. Ini tiket untuk masuk ke Kebun Raya Bogor. Kalau untuk biaya parkirnya itu sebesar 50.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Tapi guys, ada biaya tambahan kalau misalnya bawa sepeda sendiri. Biaya tambahan untuk sepeda adalah 15.000, sedangkan di akhir pekan atau libur nasional menjadi 20.000. Jam buka Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor buka setiap hari pada hari kerja Senin sampai Jumat. Kebun Raya Bogor buka pukul 8 sampai 4 waktu Indonesia Barat. Sementara pada akhir pekan dan hari libur nasional, Kebun Raya Bogor buka pukul 7 sampai 4 waktu Indonesia Barat. Ini kita masuk dari pintu 4 ya guys. Kebun Raya Bogor ini memiliki 4 pintu masuk. Pertama, gerbang atau pintu masuk utama. Letaknya berada di sebelah utara, tepatnya di ujung Jalan Juanda. Lokasinya tepat di pertigaan pertemuan jalan tersebut dengan Jalan Oto Iskandar Dinata dan Jalan Surya Kencana. Hari Minggu, gerbang ini akan tutup dan sejak Januari 2020, kendaraan bermotor atau mobil tidak diperkenankan masuk ke KRB sesuai aturan baru dari LIPI. 2. Pintu 2 Kebun Raya Bogor. Pintu 2 Kebun Raya Bogor terletak di sebelah barat, masih di Jalan Juanda Bogor. Letaknya berada di samping kantor pos Bogor yang juga sebuah cagar budaya. Kalian yang mau jalan kaki ke Kebun Raya Bogor dari stasiun Bogor, pintu masuk Kebun Raya terdekat dari stasiun Bogor adalah pintu 2 ini. Pintu 3 Kebun Raya Bogor terletak di seberang Taman Perlintasan Bogor, di pertemuan antara Jalan Pajajaran dengan Jalan Jalak Harupat. Pintu ini buka Senin hingga Minggu bagi pengunjung yang berjalan kaki. 4. Pintu Kebun Raya Bogor. Pintu ini sudah tidak difungsikan sebagai jalur masuk. Pintu 4 sangat menarik bentuknya. Bangunan ini mirip sekali dengan monumen Lady Raffles. Nah, setelah ini kita beli tiketnya. Tas kita dicek dulu guys sama para petugas-petugasnya. Di Kebun Raya Bogor, kalian bisa menyewa skuter atau disebut juga e-skuter dengan harga sekitar 40.000 sampai 45.000 per jam. Lokasi penyewaan biasanya di dekat gerbang utama atau pintu 1. Syaratnya adalah menyerahkan KTP atau SIM sebagai jaminan. Selain skuter, ada juga pilihan lain seperti golf car dan sepeda. Guys, kalian tahu nggak sih Kebun Raya Bogor ternyata ada sejarahnya juga loh. Kalau mau tahu, simak videonya ya. Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor. Nah, ini aksara Sundanya guys, yang artinya Kebun Raya Bogor. Adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Kebun ini dioperasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kebun ini terletak di pusat Kota Bogor dan bersebelahan dengan Kompleks Istana Kepresidenan Istana Bogor. Kalian mau tahu gak guys, luas Kebun Raya Bogor itu berapa? Luasnya mencapai 87 hektar dan juga memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Letak geografis Bogor yang mengalami hujan hampir setiap hari, bahkan di musim kemarau, menjadikan kebun ini sebagai lokasi yang menguntungkan untuk budidaya tanaman tropis.
Didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda, Kebun Raya Bogor berkembang pesat di bawah kepemimpinan berbagai ahli botani terkenal, termasuk Johannes Ernst Desman, Rudolf Hermann, Christian Karl Siever, dan Melchior Trupp. Sejak didirikan, Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura dan merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Saat ini, Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu serta hari libur. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan, yaitu Herbarium Bogoriense, Museum Zoologi Bogor, dan Pustaka. Latar belakang Monumen Olivia Raffles. Kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor awalnya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan yang kira-kira didirikan di masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1475 sampai 1513 yang memerintah Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam Prasasti Batu Tulis. Hutan ini dibuat untuk melindungi bibit pohon langka. Hutan ini terbengkalai setelah Kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16. Pada tahun 1744, perusahaan Hindia Timur Belanda VOC mendirikan sebuah taman dan wastu di lokasi kebun raya yang sekarang ada di Buitenzorg, sekarang dikenal sebagai Bogor. Setelah Britania Raya menginvasi Jawa pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan atau gubernur pulau itu, dan dia mengambil istana Winterzorg sebagai kediamannya. Raffles memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula Kebun Raya Bogor dalam bentuknya sekarang. Pada tahun 1814, Olivia Raffles, istri Thomas Stamford Raffles, meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Batavia. Sebagai pengabdiannya, monumen ini untuknya didirikan di Kebun Raya Bogor. Sejarah tentang Ekodom. Ekodom adalah sebuah bangunan berbentuk kubah yang didesain sebagai wahana edukasi lingkungan. Asal-usul dan desain Ekodom. Ekodom dikembangkan oleh Nicole Wissing dan Ludwig Hoekstra dari NL Green Lab yang bekerja di Kementerian Urusan Ekonomi Belanda. Ide ini muncul sekitar 1 dekade sebelum tahun 2017 dengan melibatkan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Delft. Kolaborasi internasional Ekodom. Ekodom merupakan hasil kerjasama antara Kebun Raya Bogor, Kedutaan Belanda, dan Erasmus Huis. Bangunan ini didatangkan dari Philadelphia, Amerika Serikat. Fungsi Ekodom. Ekodom berfungsi sebagai tempat untuk memamerkan tanaman yang ditata secara artistik, serta sebagai wahana edukasi lingkungan bagi pengunjung. Di dalamnya terdapat pintu iklim sehat yang mampu membersihkan hingga 10 meter kubik udara per jam. Fitur khusus Ekodom. Lapisan luar Ekodom dibungkus oleh lumut hidup yang berfungsi sebagai penjaga air hujan dan penyerap bakteri berbahaya dari udara. Air hujan yang terkumpul disimpan untuk menjaga kelembapan tanaman di dalamnya. Pemasangan Ekodom di Kebun Raya Bogor. Ekodom ditempatkan di Kebun Raya Bogor selama 1 tahun, dari November 2017 sampai November 2018, sebagai hadiah dari pemerintah Belanda dalam rangka merayakan 200 tahun Kebun Raya Bogor. Setelah kita jalan-jalan, kita pasti nggak akan lupa untuk foto-foto, guys. Kita ingin menuju ke gerbang untuk keluar, guys. Kita harus jalan dulu untuk menuju ke gerbangnya. Oke guys, mungkin itu saja keseruan kita dan sejarah tentang Kebun Raya Bogor ini. Terus saksikan video kita selanjutnya ya.